Bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhingga jumlahnya ini, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti tuntunannya dan kita teladani akhlak serta budi pekertinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat nanti. Pada kajian sebelumnya, kita sudah menyelesaikan hadis-hadis, diakhiri dengan pembahasan tentang beberapa orang yang tidak boleh menerima zakat ataupun tidak boleh menerima sedekah. Sesuai urutan di dalam kitab Bulughul Maram, setelah kitab zakah adalah kitab siyam. Ya, setelah pembahasan berkaitan dengan zakat, berikutnya adalah pembahasan berkaitan dengan puasa. Nah, sehingga mulai malam ini kita akan membahas hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kitab Bulughul Maram ini adalah kitab kumpulan hadis tapi khusus berkaitan dengan fikih. Sehingga di sini kita tidak banyak membahas tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari puasa. Berkaitan dengan keutamaan-keutamaan seperti itu ya, di kitab hadis yang lain, ya, semisal Riyadhus Shalihin misalnya. Maka kita akan membahas berkaitan dengan fikihnya, berkaitan dengan hukumnya. Karena kesibukan ya, sehingga kami belum bisa menyelesaikan buku yang berisi terjemah hadis-hadis dan juga pelajaran dari hadis-hadis tersebut seperti biasanya. Ya, barangkali insya Allah di pertemuan berikutnya ya sudah. Sehingga sementara ini kita menyimak ya, yang membawa catatan ya bisa untuk dicatat. Pertama, berkaitan dengan puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriyah. Artinya saat Nabi masih di Mekah atau masih dalam periode dakwah Mekah, belum ada puasa. Inilah mungkin bedanya antara puasa Ramadan dengan sholat. Adapun sholat ini sudah disyariatkan, sudah ada semenjak Nabi masih berada di Mekah sebelum hijrah, sebelum pindah domisili di Madinah. Tepatnya setelah peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ketika Nabi masih di Mekah. Nah, ketika sudah hijrah ya, pindah di Madinah, tahun pertama belum ada puasa Ramadan. Nah, tahun kedua itu baru ada puasa Ramadan. Itu yang dimaksud bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Maksudnya di tahun kedua setelah Nabi domisili di Madinah. Dengan demikian otomatis ya, Idul Fitri itu juga otomatis baru dirayakan oleh Nabi dan umat Islam ya di tahun kedua Hijriyah tersebut. Berarti saat di Mekah belum ada Idul Fitri otomatis. Tahun pertama di Madinah juga belum ada. Nah, itu terkait sejarahnya. Untuk malam ini barangkali kita hanya membahas tiga atau 4 puasa
bulan Ramadan bisaumi yaumin, dengan melakukan puasa 1 hari wala yaumaini, dan tidak boleh juga 2 hari sebelumnya. Nah, ini kalimat pertama nih. Kalian jangan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, tidak boleh, kata Nabi. Illa rajulun kana yasumu soman falyasum, kecuali orang yang sebelumnya biasa puasa sunnah, maka tidak apa-apa dia melakukan puasa sunnah rutinnya itu walaupun sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Nah, ini muttafaqun alaih. Ya, jelas sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, untuk teks hadisnya sudah jelas dan hukum yang terkandung di dalamnya juga sudah jelas. Terutama menurut ulama mazhab Syafi'i, ya, haram, tidak makruh lagi, haram puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Itu artinya berarti tanggal 28 Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban. Kan itu berarti. Antara itu aja, ya walaupun nanti Sya'ban bisa 30 hari bisa. Kan gitu. Ah, ini maksudnya gitu. Lalu setelah jelas hikmahnya, ya, setelah jelas hukumnya, ulama juga membahas hikmahnya. Ada hukum, ada hikmah gitu. Soal kewajiban seorang muslim, ya hukumnya bagaimana ditaati, itu hukum, yang ditaati hukum. Hikmah itu sekedar untuk ya menambah kita semakin apa? Semakin yakin. Atau mungkin bagi orang yang imannya masih kurang, dengan tahu hikmahnya jadi tambah imannya. Dikatakan oleh ulama bahwa hikmah larangan ini adalah khaufuz ziyadati ala shaumil fardhi. Dikhawatirkan umat Islam menambah jumlah puasa Ramadan. Dan ini pelanggaran berat, nambah-nambahi. Ini ibaratnya ya sholat duhur 4 rakaat. Karena dia merasa masih kuat tuh, tambah jadi 5. Nah, khawatirnya begitu. Itu namanya merubah syariat dan itu parah jelas. Nah, Nabi, pengumuman Nabi waktu itu, jaga-jaga seandainya apa? Mulai puasa Ramadan itu bukan begitu. Mulai puasa Ramadan itu mengamati hilal dulu. Sebagaimana akan kita ketahui hadisnya nanti. Ada juga ulama yang berpendapat hikmahnya itu adalah supaya fisiknya itu tidak kaget. Ya, malah jatuh sakit, nanti pas masuk Ramadan malah tidak sehat. Padahal bagi orang beriman ya supaya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itu diantara hikmahnya. Maka bagi orang yang sudah biasa puasa sunnah, kan Nabi katakan boleh. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Orang yang biasanya sudah rutin puasa sunnah tidak apa-apa. Meskipun rutinitas puasa sunnahnya bertepatan dengan sehari sebelum bulan Ramadan. Misalnya tadi tanggal 29 Sya'ban tuh. Itu pas hari Kamis. Ada orang yang selama ini biasa puasa Senin Kamis. Ya tidak apa-apa. Ternyata dia mati hilal, kelihatan, nah besoknya berarti Ramadan. Nah, dia tidak apa-apa. Karena dia sudah biasa melakukan puasa sunnah selama ini. Nah, ini pengecualian. Orang yang seperti itu juga tidak akan dikhawatirkan nanti sakit tiba-tiba. Enggak. Karena dia sudah biasa puasa.
Jadi di antara hikmahnya nih. Hadis berikutnya bisa dikatakan menafsirkan hadis yang tadi. Ya. An Ammar bin Yasirin radhiyallahu anhuma qol man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasimi. Dari Ammar bin Yasir, dia berkata, siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka dia telah membangkang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berkata bukan Nabi, tapi Ammar bin Yasir. Ya, dia berkata, siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka dia telah membangkang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dimaksud hari yang diragukan? Nanti ada penjelasan. Ya, tapi kita lihat dulu ya derajat hadis ini menurut keterangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan Dzakarahul Bukhari ta'liqan. Di sini Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini di dalam kitabnya ta'liqan. Ta'liqan itu maksudnya mu'allaq, maksudnya sanadnya tidak lengkap. Sebetulnya jarak antara Imam Bukhari dengan Ammar bin Yasir itu kan jauh. Ammar bin Yasir sahabat Nabi, melihat langsung Nabi. Imam Bukhari tidak. Nah, Imam Bukhari kadang di kitabnya itu langsung Ammar berkata gitu. Itu namanya mu'allaq. Harusnya itu Imam Bukhari menyebutkan dia mendengar dari siapa. Terus dia tadi mendengar dari siapa, nanti sampai kepada Ammar bin Yasir. Itu namanya sanad itu. Nah, ketika sanadnya tidak disebut lengkap, itu namanya mu'allaq itu. Nah, apakah ini bermasalah? Tidak. Karena Ibnu Hajar mengatakan wa wasalahul khamsatu. Sanad hadisnya lengkap ada di dalam kitabnya Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasai. Mesti di kitab hadis yang lain ada lengkapnya. Dan itu memang salah satu bentuk kecerdikan Imam Bukhari gitu. Kemudian Shahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Sehingga secara validitas ya riwayat ini valid, diterima. Yaitu apa? Barang siapa yang puasa di hari yang diragukan, maka dia telah membangkang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat kalimat ini, ya. Dosa berarti dia. Nah, apa itu hari yang diragukan gitu ya? Ulama mengatakan hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Itu pertama. 30 Sya'ban, ya. Ketika malamnya itu hilal tidak terlihat. Entah karena tertutup awan mendung atau yang lain. Ini yang dinamakan hari yang diragukan. Ya, saya ulangi. Hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Yang malam harinya hilal diamati tidak terlihat. Nah, ini kok dia nekat puasa. Nah, ini berarti faqat asa Abul Qasim. Berarti dia telah membangkang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan gini, tadi sudah kita singgung ya. Praktek Nabi di zaman dulu mulai mengamati melihat hilal itu adalah tanggal 29 Sya'ban. Itu ya. Maghrib diamati itu. Jika terlihat, maka besoknya berarti puasa Ramadan. Kan begitu. Jika ternyata tidak terlihat, berarti apa? Besoknya belum puasa, tapi tanggal 30 Sya'ban gitu. Itu yang Nabi praktekkan. Nah, itu yang dimaksud hari meragukan tadi.
tanggal 30 Sya'ban yang malamnya hilalnya tidak terlihat. Entah karena tertutup awan atau yang lain. Nah, kalau nggak kelihatan itu ya sudah, itu masih tanggal 30 Sya'ban. Ini ada orang nekat puasa. Nah, itu loh. Nah, berarti dia membangkang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tanggal 30 Sya'ban yang malamnya hilal tidak terlihat. Tidak terlihat berarti ya jangan puasa. Berarti puasanya besoknya, kan begitu. Nah, kira-kira kenapa ada orang yang seperti itu sampai Ammar bin Yasir mengingatkan. Nah, itulah nyambung ke hadis yang pertama tadi. Dia itu mungkin jaga-jaga. Barangkali hari ini sudah Ramadan. Padahal Nabi kalau nggak kelihatan hilalnya, ayo hari ini bukan Ramadan. Ah, ini sisi membangkangnya di sini. Kan begitu. Nah, sehingga secara praktek nih, sekarang di sini, di Indonesia misalnya, diumumkan, oh malam ini tidak terlihat hilalnya, berarti besok masih bulan Sya'ban. Nah, besok itu hari yang diragukan tadi. Diragukan dalam arti apa? Yang nggak yakin itu Ramadan, nggak kelihatan. Nabi sudah punya tuntunan, kalau malamnya tidak kelihatan, besoknya berarti masih bulan Sya'ban, berarti nggak perlu repot-repot puasa. Ini ada orang nekat puasa, membangkang, kata Ammar bin Yasir. Nah, jadi kenapa orang ada yang nekat puasa? Ya karena dia khawatir aja. Jangan-jangan itu sudah Ramadan, tapi ini kekhawatiran yang bertentangan dengan tuntunan Nabi, itu masalah. Ini kekhawatiran tapi bertentangan dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi itu ya jangan puasa, karena ini masih tanggal 30 Sya'ban. Kan begitu. Jadi sebetulnya kehati-hatian itu boleh. Boleh, bagus. Tapi kalau bertentangan dengan tuntunan Nabi jadi tidak bagus. Itu. Contohnya yang lain selain ini ya. Bahwa kehati-hatian itu kalau bertentangan dengan tuntunan Nabi jadi tidak bagus. Misalnya apa? Demi hati-hati. Siapa tahu daging-daging ayam yang di pasar atau daging sapi yang di pasar nyembelihnya tidak baca bismillah, jangan. Kalau mau daging nyembelih sendiri. Ya kalau ayam enak, kalau sapi pengen sapi nyembelih. Gitu. Nah, itu kehati-hatian tapi bertentangan dengan tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi tidak seribet itu. Gitu. Kenapa? Jadi dulu Aisyah ketika sudah di Madinah ini, istri Nabi, pernah dihadiahi daging mentah oleh tetangganya. Nah, tetangganya ini ya dia belum lama masuk agama Islam, ya sebelumnya orang kafir. Nah, kayak Aisyah waktu itu sempat ragu, terus tanya ke Nabi, ini gimana Nabi? Halal enggak itu? Ya kata Nabi, ya sudah, dimasak aja, nanti sebelum makan kita baca bismillah, selesai. Gitu. Pengen daging, ya ke pasar aja, beli daging, ya kan? Tidak usah tanya juga ke yang jual, nih nyembelihnya baca bismillah enggak? Ya dia enggak tahu juga, dia kulak aja. Nah, itu kehati-hatian tapi bertentangan dengan tuntunan Nabi. Jadinya enggak baik. Iya gitu. Diumumkan, jelas diumumkan, tidak kelihatan hilalnya. Nah, berarti ini tanggal 30 Sya'ban, dia, wah jangan-jangan yang ngeker ini kelilipan atau apa misalnya. Misalnya gitu. Padahal tidak hanya satu, di beberapa provinsi yang pakai teropong, dia kelihatan. Dia nekat. Nah, ini malah keliru. Jadi ini malah keliru karena bertentangan dengan tuntunan Nabi. Itu ini maksudnya. Jadi kehati-hatian itu baik sebetulnya ya. Tapi kalau bertentangan dengan tuntunan Nabi, jadi tidak baik. Yang biasanya itu nanti masuknya ke ekstrim. Dalam arti memberatkan diri. Gitu.
Ya mungkin contoh kehati-hatian yang baik itu mungkin gini. Misalnya ada kita punya air di ember gitu ya. Kita lihat anjing di dekat. Cuma memang tuntunan Nabi begitu. Itu betul. Kehati-hatian tuh ya ada yang betul, ada yang tidak. Ukurannya bagaimana tuntunan Nabi dalam masalah tersebut. Itu. Ini beda kalau itu ya. Nah ini perkataan Ammar bin Yasir, man shomal yaumal ladzi yusyakku fihi faqad ashabal qasim. Barang siapa yang puasa di tanggal 30 Sya'ban yang malamnya itu hilal tidak kelihatan, maka dia telah membangkang kepada Abul Qasim, itu maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang hadis ini juga sebetulnya ya, 3 hadis itu saling melengkapi. Ukmi alaikum fakdurulahu salasina. Jika hilal tidak terlihat menjadi hari yang dikatakan diragukan, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya mengamati hilalnya ya mulai tanggal 29 Sya'ban. Sebagaimana yang dipraktekkan selama ini. Ya, 29 Sya'ban masuk maghrib, itu mulai disebar ya tim ru'yatul hilal di berbagai provinsi. Nah, kita membahas praktek ya yang demikian